Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Kembali lagi Anda mendengarkan goresan pena dari Dr. Ulil Amri Syafri, kali ini membahas tentang guru. Selamat mendengarkan. Guru di atas papan catur. Ibarat catur, dunia pendidikan itu penuh strategi. Bila menjiwai pendidikan, maka memajukan pendidikan adalah seperti bermain catur. Tidak perlu sekaligus memajukan semua pion, cukup satu saja. Namun, pion itu harus ditempatkan dengan strategi yang matang. Asalkan garda lainnya seperti benteng, kuda, pion lain, bahkan sang raja dan ratu, tetap mantap pada posisinya, langkah kecil satu pion itu saja sudah bisa membawa perubahan besar. Tentu, kecakapan taktik dan strategi menjadi taruhannya. Dalam konteks pendidikan, pion itu bisa jadi adalah guru. Jika pendidikan adalah taman, maka guru adalah penjaganya. Tanpa cinta pada ilmu dan kasih sayang pada murid, taman itu akan layu sebelum waktunya, kehilangan warna dan keindahannya. Kebijakan pendidikan harus dimulai dari sini, membangun kembali jiwa dan integritas para pendidik. Sedikit memotret jauh ke era nubuwah, maka sejarah menarasikan bahwa Nabi itu adalah juga guru, murabi dalam bahasa Arabnya. Ada kata-kata bijak dari seorang perintis sekolah guru pertama di Indonesia. Ia berkata, metode lebih penting dari kurikulum, guru lebih penting dari metode, tetapi ruh atau jiwa guru adalah yang terpenting di atas segalanya. Kasus-kasus guru sering terdengar, walaupun masih kecil, kita melihat guru-guru yang alih-alih membimbing dengan lembut bagaikan seorang bidan menemani kelahiran dan kehadiran manusia kecil dari seorang ibu. Justru terlalu kaku dan memaksakan kehendak kepada pelajarnya. Banyak tugas dan beban dari guru juga terkadang membuat proses belajar tidak menyenangkan. Guru-guru ini kadang terjebak dalam pola mengatur dan memerintah, seakan siswa adalah robot yang harus mengikuti setiap instruksi tanpa ruang untuk berpikir sendiri. Di era modern ini, pendekatan seperti itu tidak lagi relevan. Siswa membutuhkan kebebasan untuk mengembangkan pola pikir kritis dan kreativitas mereka. Ketika guru terlalu ikut campur dan mendikte setiap langkah, mereka justru merusak proses pembelajaran alami. Menurut Abdul Rahman Al-Nahlawi, salah satu peran penting seorang guru adalah tanmiyat al-mawahib, yaitu pengembangan bakat dan keterampilan. Setiap anak memiliki potensi dan bakat yang beragam. Tugas guru adalah membimbing mereka secara bertahap, sabar, dan penuh kesadaran. Buru-buru atau terlalu cepat mengejar hasil dapat merusak proses pembelajaran alami anak. Kesabaran dan pengenalan tahapan perkembangan adalah sangat penting. Dalam konteks narasi, proses belajar yang alami, itu merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan siswa yang terjadi secara organik, tanpa paksaan atau intervensi berlebihan dari guru. Artinya, siswa dibiarkan untuk menemukan minat, bakat, dan cara belajar mereka sendiri, dengan bimbingan guru sebagai fasilitator, mentor menemani laksana bidan. Proses itu menghargai keunikan setiap siswa dan memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan ritme dan cara mereka sendiri. Hanya saja, terkait tema belajar dan kurikulum, mereka sebaiknya dikenalkan dan dipahamkan dulu sejak awal. Alami, di sini berarti tanpa pendiktean kaku atau langkah yang dipaksakan. Siswa didorong untuk tumbuh melalui pengalaman nyata, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Sering kali juga, ada kecenderungan bagi sebagian guru untuk terjebak dalam pola pikir negatif, berlebihan dalam membuat perhitungan dan terlalu cepat menilai. Hal ini bisa menghancurkan keberanian siswa untuk mengambil risiko, mengembangkan imajinasi, dan keterampilan mereka. Dalam dunia yang terus berubah, siswa harus didorong untuk berpikir mandiri, berani mengambil inisiatif, dan menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar. Guru seharusnya menjadi pemandu yang bijak, bukan penghalang bagi kreativitas dan keberanian siswa. Maka, ketika guru tergesa-gesa atau tidak sabar dengan proses ini, mereka bisa merusak perkembangan alami siswa. Sikap seperti ini tidak hanya membatasi kreativitas dan inovasi, tetapi juga menghambat keberanian siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Dengan sabar, seorang guru harus menjadi fasilitator yang bijak,
memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui eksperimen, kesalahan, dan refleksi. Hal di atas adalah kunci untuk mengembangkan potensi penuh setiap anak, membantu mereka menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Guru bukanlah pengendali, tetapi pemandu yang bijaksana di jalan pembelajaran. Dalam satu ilustrasi, saya berpikir, pagi-pagi buta, seorang petani sudah bersiap di ladang. Dengan langkah mantap, ia menyusuri petak sawah, melihat hamparan tanah yang menanti sentuhan tangannya. Pekerjaan petani adalah simfoni alam dan kerja keras. Dengan cangkul di tangan, ia membersihkan tanah, mengusir hama yang mengancam, dan meratakan lahan dengan penuh ketelitian. Seperti itu pula lah seakan guru atau dosen dalam lembaga pendidikan. Pagi-pagi buta, seperti petani yang menyusuri ladang, seorang dosen atau guru memulai harinya dengan menyusun rencana pembelajaran. Dengan semangat yang tak kenal lelah, ia menyiapkan materi, menanamkan nilai, bahkan menyusun buka ajar yang rumit dan menciptakan ruang bagi benih pengetahuan untuk tumbuh. Jika petani berdialog dengan tanah, guru dan dosen berbicara dalam bahasa hati dan pikiran para anak didiknya, memahami kebutuhan mereka yang beragam, dan menyesuaikan pendekatan demi memastikan setiap jiwa mendapatkan sentuhan ilmu. Seperti petani yang membersihkan lahan, guru pun menghalau hama dalam bentuk ketidaktahuan, kebingungan bahkan kejahilan manusia sebagai anak didik atau muridnya, menghalau rasa takut yang menghambat siswa berkembang. Ia meratakan medan pembelajaran, membuat konsep yang sulit menjadi sederhana, dan menjadikan ilmu sesuatu yang hidup dan bermakna. Dalam proses ini, ia tidak hanya menanam benih pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan harapan yang subur, keberanian yang kokoh, dan rasa ingin tahu, serta berbagai karakter tonggak kepribadian anak didik di masa depan. Ketika benih itu mulai tumbuh, guru bertindak sebagai perawat setia, memberikan pupuk berupa bimbingan, perhatian, dan dorongan. Setiap pencapaian siswa adalah seperti tunas yang menyembul di ladang, dan setiap keberhasilan mereka menjadi panen yang membuktikan dedikasi sang guru. Dengan tangan penuh karya dan hati penuh cinta, guru, seperti petani, adalah penjaga peradaban, menyatukan dirinya dengan ritme perkembangan manusia dalam harmoni yang abadi. Ya, guru seperti petani yang mengerti kapan membiarkan alam bekerja, guru juga tahu kapan memberi siswa kebebasan untuk belajar sendiri, bereksperimen, dan menemukan jalan mereka. Karena, baik ladang maupun kelas, pada akhirnya adalah tempat tumbuhnya kehidupan, yang dirawat dengan hati. Demikian pembahasan Dr. Ulil Amri Syafri. Jangan lupa like dan subscribe channel baru ini. Terima kasih. Wassalam.